Apa mimpi terbesar kalian selama hidup? Kalau dulu setelah lulus kuliah saya pernah bermimpi untuk bekerja di gedung yang tinggi dan gajinya itu 5 kali UMR Cikarang. Tapi berbeda dengan Lek Bagong yang selalu bermimpi untuk membeli seluruh lahan kosong di desanya dan menjadi peternak lele idola putri kerajaan Inggris. Ya entah gimana caranya. Tapi kalian bisa bedain nggak mana lele hasil ternak sama lele yang makannya ya kalian tahu sendirilah. Kalau kata Widodo bedanya yang ternak kalau digoreng hasilnya lurus. Sementara kalau yang satunya pas digoreng bentuknya melengkung. Perbedaan ikan lele yang makan pelet dan makan mie saat digoreng. Informasi yang penting tapi tidak penting yang rasanya untung saya nggak suka lele. Tadi itu sekilas info tentang perlelean dari Widodo. Dan kita kembali lagi ke soal mimpi. Karena sejatinya hidup ini cuma sekali, jadi bermimpilah setinggi mungkin. Persis dengan judul pada film yang belum lama ini juga tayang di bioskop kayaknya. Yaitu YOLO, atau singkatan dari You Only Live Once. Bercerita tentang mimpi seorang wanita yang selalu dihina keluarganya karena malas dan tidak berguna. Tapi akhirnya, ia dapat membuktikan menjadi seseorang yang bisa membuat bangga keluarganya. Penasaran? Jadi gini ceritanya. Wanita yang sedang tidur ini bernama Yati. Ia kini berumur 31 tahun. Sudah 10 tahun sejak lulus kuliah, Yati ini enggan cari kerja atau berkegiatan di luar rumah. Bahkan untuk bermain sosmed saja, Yati tak mau melakukannya. Ibunya sudah terus menyuruhnya untuk bangun dan berkegiatan layaknya manusia normal. Begitu juga dengan adiknya yang bernama Tina. Ia juga terus-menerus meminta kakaknya untuk menjadi lebih berguna. Karena kakaknya selama ini selalu dianggap sebagai beban keluarga, yang kerjanya makan, tidur, makan lagi, tidur lagi. Hari ini tidur Yati dipantau oleh ibunya, adiknya, dan juga sepupu jauhnya. Sepupunya ini bekerja di sebuah stasiun TV. Dan tujuannya datang ke sini adalah mencari peserta untuk program TV miliknya. Program TV ini berisi para orang-orang malas yang sudah tidak memiliki harapan dan ingin hidupnya berubah. Dan menurut sepupunya, Yati ini sangatlah cocok dengan kriteria itu. Karena dipaksa oleh ibu dan sepupunya, Yati pun setengah hati mengikuti program ini. Lalu ketika syuting telah dimulai, ia tak kuat dan akhirnya lebih memilih untuk pergi. Ma, 我不录了。你干啥去？我有点事儿。我请你不要这么好来不知好吗？ Demi sedikit menenangkan hatinya, ia pun mengajak ketemuan pacar dan juga sahabatnya. Ditemani berbotol-botol bir, Yati terus bercerita tentang kondisinya di rumah, yang membuat dirinya kesal dan marah. Sahabatnya juga justru membuat suasana kian panas. Karena jika ia jadi Yati, maka ia akan menghajar sepupu dan adiknya dulu, baru itu pergi. Tapi dalam kondisi hatinya yang tidak baik-baik saja, pacarnya justru mengatakan kalau ia ingin putus dari Yati. Karena ia lelah memiliki pacar yang sulit diajak berkomunikasi. Ditambah lagi kepribadiannya juga makin aneh dari hari ke hari. Tapi Yati seperti tahu kalau ini semua hanyalah alasan dari pacarnya. Ia tahu kalau pacarnya telah memiliki pacar baru. 我知道我说什么也无法挽回对你的伤害了。没什么事儿，我先走了。 要不都得说我是小三儿了。 Hidup Yati bagai dilempar ke ujung bumi. Ia terasa asing dan tidak memiliki siapa-siapa lagi yang bisa diandalkan. Rumah yang ia miliki kini juga tak bisa ia jadikan rumah. Pasangan dan sahabat yang seharusnya bisa menjadi tempat singgah dan tempat berbagi, kini justru pergi. Dan yang Yati punya hanyalah dirinya sendiri. Hanya dialah yang dapat menjadi harapan untuk hidupnya dan juga masa depannya. Untuk menjadi lebih mandiri, untuk menjadi lebih baik ke depannya. Tina hari ini membawa banyak belanjaan. Salah satunya adalah sayap ayam. Ia sengaja membeli banyak karena ia tahu kalau kakaknya suka makan sayap ayam. Tapi ibunya tahu kalau Tina sedang ada maunya. Karena selama ini kedua anaknya ini selalu saja bertengkar setiap hari. Tina lalu bilang
kalau ia ingin meminta warisan yang diberikan neneknya pada Yati. Menurut Tina, kakaknya yang kerjanya cuma tidur dan makan tidak akan membutuhkan warisan itu. Walau tahu ini tak akan berjalan lancar, ibunya tetap mencoba membicarakan ini pada Yati. Ibunya bilang kalau ini semua demi keponakannya yang akan masuk sekolah. Tina juga baru saja bercerai dari seorang Mokondo yang tidak memberi apa-apa untuk anaknya. Yati juga menyindir adiknya yang cerai karena adiknya lah yang berselingkuh. Mendengar itu, adiknya mencaci maki kakaknya. Dan mereka harus bertengkar hebat pagi itu. Karena lelah harus terus-menerus disalahkan di rumah, Yati pun segera mengemasi barangnya dan pergi dari sana. Ia juga menyewa sebuah kos-kosan demi tempat tinggal. Tapi sayangnya, uangnya tidak cukup untuk bayar kosnya yang seharga 2 juta rupiah per bulan. Ia sebenarnya ingin meminta uang pada ibunya. Tapi karena gengsi dan ingin mencoba mandiri, dia menahannya. Namun naluri seorang ibu sudah tahu kalau anaknya memang membutuhkan pertolongan dari dirinya. Yati pun mulai mencari pekerjaan untuk bertahan hidup. Ia kembali pada info loker yang terakhir kali ia lihat. Yati melamar kerja di warung itu sebagai seorang pelayan. Walau gajinya setara UMR Sragen, bosnya yang mesum dan tempat kerjanya yang biasa-biasa aja, Yati harus tetap mengambilnya demi bisa bertahan hidup sendiri tanpa merepotkan orang lain. Dan dia pun langsung mulai bekerja malam ini. Malamnya setelah bekerja, Yati disuruh oleh bosnya untuk mengambilkannya rokok di mobil. Yati pun dengan sigap segera menuruti permintaan bosnya. Ketika ia akan mengambil rokoknya, ia melihat ada seseorang yang tak sengaja kencing sembarangan di depan ruko kosong. Yati panik karena ia tak sengaja melakukan itu, dan ia tidak tahu cara mematikan lampu itu. Hingga akhirnya Yati didatangi oleh mas-mas dari gym sebelah yang buang hajat sembarangan itu. Mas-mas ini mulai marah atas apa yang Yati lakukan. Tapi Yati bilang kalau ia benar dan tidak sengaja melakukannya. Dan ia juga tidak tahu cara mematikannya. Mas-mas ini tidak bisa bertindak apapun mendengar alasan itu. Lalu pergi meninggalkan Yati. Sarung tangan yang kemarin tertinggal pun ia kembalikan segera ke gym tempatnya bekerja. Ia mencari orang dengan nama yang tertera dalam banner. Yanto. Itu dia namanya. Yati terlihat salting berada di depan Yanto. Ia bersorak lirih dan tak berani menatap matanya. Lalu Yanto bertanya pada Yati, apakah ia menyukai tinju? Ketika Yati menjawab kalau ia suka, resepsionis pun segera menawarinya membership di gym mereka. Dan Yati pun dimasukkan ke dalam grup gym itu, yang di dalamnya juga ada Yanto. Sesampainya di warung, Yati mulai menstalking akun milik Yanto. Lalu ia mendapatkan sebuah notif dari Yanto. Chat ini berisi sebuah ajakan untuk kencan di taman esok hari. Yati yang memang menyimpan rasa pada Yanto pun lalu mengiyakan ajakan itu. Yati lalu curhat pada teman kerjanya kalau ia besok akan diajak kencan oleh pria dari gym sebelah. Tapi temannya mengingatkan kalau pria di sana mengajak berkencan hanya dengan 2 tujuan. Yang pertama, mengajaknya join membership. Dan yang kedua adalah mengajaknya adu gulat. Iya, maksudnya penalti. Ya, tapi kan goncang kamu. Dengan gagahnya, Yanto pun berjalan menggunakan pakaian layaknya pria skena sesuai standar TikTok. Ia pun benar-benar berkencan dengan Yati. Yati terlihat sangat senang. Hingga ia memfoto Yanto diam-diam dan mengirimkannya pada temannya. Yanto sengaja mengajak Yati ke taman karena dan Yati pun mulai teringat dengan apa yang diucapkan temannya tadi soal membership gym. Yati tidak mau overthinking sendiri dan akhirnya ia menanyakannya pada Yanto.
Kemarin temanku bilang kalau pria dari gym selalu mengajak berkencan hanya untuk mencari member ya. Yanto lalu menjawabnya, kalau ia sendiri hanya senang dengan tinju. Mimpinya menjadi seorang petinju. Ia tak senang kenapa bosnya meminta pelatih untuk mencari member. Padahal seharusnya tugas pelatih yang melatih saja. Tak perlu mencari pemain. Karena aku cuma pelatih gym, bukan pelatih timnas. Yanto juga bilang, kalau setiap orang harus memiliki mimpi. Dan orang itu harus bekerja keras demi mimpinya. Dan Yati yang mendengar itu langsung tergerak hatinya. Akhirnya, Yati pun mengambil jalan hidupnya yang baru, yaitu berolahraga dan menjadi seorang petinju. Tak hanya latihan yang mereka sajikan. Hari ini Yati dan anggota member lainnya mendapat sajian pertandingan tinju gratis yang melibatkan Yanto melawan pelatih tertampan di gym ini yang bernama Tian. Pertandingan ini akan menentukan siapa yang akan mewakili gymnya dalam turnamen nasional bulan depan. Yanto tampak mendominasi pertandingan ini. Tapi sayangnya ketika hasil akhir diumumkan, justru Tianlah yang memenangkannya. Kekalahan ini membuat Yanto sangatlah kesal. Ia tahu alasan bosnya memenangkan Tian hari ini. Alasannya dua. Yang pertama karena Tian tampan, dan yang kedua agar Tian bisa lebih banyak mendapatkan member di gym ini. Karena selama ini, satu-satunya pelatih yang bisa mendapatkan banyak member hanyalah Tian. Tapi sebenarnya, Tian tak ingin berangkat ke kompetisi. Ia terus mencoba menang karena ia ingin mendapatkan bonus sebesar 12 juta rupiah dari bosnya. Ia tak ingin berangkat karena ia tidak ingin mukanya babak belur, dan ketampanannya rusak karena kompetisi itu. Namun karena terlalu banyak minum, Yanto pun mabuk berat, dan ia terpaksa dibawa pulang oleh Yati ke kosannya. Dan untuk selanjutnya, ya silakan kalian terka-terka, kira-kira mereka melakukan apa. Seorang pria yang mabuk dan diantarkan seorang wanita. Setelah laga adu penalti seru semalam, Yati menyiapkan sarapan untuk Yanto. Lalu ia pamit untuk kembali bekerja. Yanto bilang, kalau mungkin ia akan mengundurkan diri dari gym tersebut dan memindahkan barang-barangnya ke kosan milik Yati. Jadi tinggalkan saja kuncimu, karena aku akan mengangkut barang-barangku ke sini nanti sore. Yati tiba-tiba segera datang ke gym, dan ia sengaja menemui Tian. Ia mencoba berkompromi dengan Tian, agar Tian tak lanjut mengikuti kompetisi itu, dan membiarkan Yanto untuk ikut dalam kompetisinya. Yanti juga akan memberikan uang sebesar 12 juta rupiah, sebagai bonus yang ia inginkan. Jadi dia tidak perlu membuat mukanya babak belur demi uang itu. Tian tentu menerima tawarannya, dan ia segera bicara pada bosnya kalau ia akan mengundurkan diri dari turnamennya. Kira-kira dari mana Yati bisa mendapatkan uang sebanyak itu kalau gajinya hanya setara UMR Sragen? Dan tepat, ia meminjam pada bosnya. Ia meminta gaji beberapa bulan ke depan untuk dibayarkan sekarang, demi bisa melancarkan pria idamannya untuk menjadi seorang petinju. Di tengah-tengah ia sedang bekerja, ia mendapatkan telepon dari Yanto, yang bilang dia tidak jadi mengundurkan diri, dan tidak jadi pindah ke tempat Yati. Yanto juga akan mengikuti turnamen tinju nasional itu, karena Tian telah mengundurkan diri. Yati tentu senang mendengar kabar itu, dan membuatnya bahagia semalaman. Yati pun terus mensupport laki-laki idamannya itu, demi mencapai impiannya. Mulai dari menemani latihan, membuatkan makanan sehat, menjaga berat badan Yanto agar ideal untuk turnamen, hingga akhirnya Yanto benar-benar siap untuk turnamen tinju nasional. Hari turnamen yang ditunggu-tunggu pun akhirnya tiba. Tapi sebelum masuk ke ruang ganti, Yati mendengar obrolan antara Yanto dengan seseorang yang tidak ia kenal.
Dalam obrolan itu, Yanto ditawari uang sebesar 68 juta rupiah. Tapi dengan satu syarat, yaitu mengalah pada pertandingan ini. Yanto terlihat tak menolak sama sekali tawaran itu. Yati langsung kecewa berat pada Yanto. Kenapa mimpinya harus kalah dengan uang? Kenapa perjuangan mereka selama ini tak berujung pada sebuah kata menang, tapi hanya berakhir dengan uang? Yanto mengelak dengan sesuatu yang lebih realistis. Selama ia hidup, ia tidak pernah melihat uang sebanyak ini. Untuk apa aku menang tapi setelah itu aku miskin? Untuk apa aku juara kalau setelah itu aku masih diperbudak bosku di gym? Mimpi biarlah menjadi mimpi. Tapi uang ini adalah sesuatu yang lebih nyata. Sudah, pergilah saja. Kau tak usah ikut campur dalam omong kosong yang kau sebut dengan mimpi. Yati kembali ke warungnya dan berniat untuk kembali bekerja. Tapi ternyata ia justru diajak bosnya untuk menemaninya minum terlebih dahulu. Tak hanya memaksanya untuk minum, bosnya juga mulai merangkul dan mengucapkan kata-kata yang melecehkannya, yang tentu membuat Yati marah. Perbuatannya itu pun harus bawanya ke kantor polisi. Beruntung ada sepupu jauhnya yang mau membayarkan jaminannya agar dia tidak perlu ditahan lebih lama. Yati sengaja menghubungi sepupunya karena ia tak ingin lagi berhubungan dengan orang di rumah. Yati juga meminta maaf karena ia tak bisa lanjut dengan program TV milik sepupunya waktu itu. Namun karena kelakuannya barusan, ia juga harus dipecat dari pekerjaannya dan harus bayar denda gajinya yang ia pinjam. Yati pun menanyakan kembali, apakah ia masih bisa ikut program itu? Sepupunya dengan sangat bersemangat menjawab kalau tentu saja itu masih. Dan produsernya juga sangat menyukai profil Yati untuk program ini. Yati pun akhirnya diundang ke program TV milik sepupunya. Di sana ia diberikan beberapa pertanyaan oleh juri dalam program itu. Salah satu pertanyaan yang ditanyakan adalah, bagaimana rasanya tinggal 10 tahun di rumah dan tidak melakukan apa-apa? Alasan Yati terus melakukan itu karena ia tidak pede. Ia tidak pandai berkomunikasi. Dan ia merasa tidak cukup berani untuk berhadapan dengan dunia luar. Tapi salah satu alasan Yati adalah dunia selalu jahat padanya. Ia mencoba baik pada semua orang. Tapi dunia dan orang lain selalu bertindak jahat pada hidupnya. Setelah itu, pihak TV menayangkan rekaman wawancara Yati kala itu, di mana ia terlihat kasar pada ibunya dan juga orang-orang di sekitarnya. Yang tentu, itu membuat para penonton dan juri terkejut dengan kelakuannya yang arogan. Malam itu menjadi malam yang sangat menyakitkan bagi Yati. Ia merasa dunia tak berpihak padanya sama sekali. Kenapa aku harus disakiti sesakit ini? Kenapa aku kembali harus menanggung luka yang tak kunjung selesai? Aku mulai lelah dengan terus-menerus menanggung rasa sakit. Malam sudah berganti pagi, tapi lukaku tak kunjung berganti menjadi bahagia. Rasa sakit akan terus terasa sakit bila tidak ada keberanian untuk menghadapinya. Maka dari itu, kini Yati memilih mendaftarkan dirinya untuk mengikuti kompetisi tinju. Karena ia teringat kata-kata Yanto. Setiap orang harus memiliki mimpi, dan orang itu harus bekerja keras mengejar mimpinya. Dan kini, aku memutuskan untuk menjadi seorang petinju. Tapi tentu tidak semudah itu Yati bisa ikut kejuaraan tinju. Dengan pengalaman nol dan berat di atas syarat, ada yang perlu Yati rubah dari dirinya. Yaitu dengan berlatih, dan berlatih sekeras mungkin. Selama 30 hari penuh, bahkan di tengah musim dingin yang hampir menyentuh minus 24 derajat Celcius, Yati tidak mengendurkan latihannya sama sekali. Tanpa libur dan tanpa mengeluh sekalipun. Yati paksa dirinya di luar batas rata-rata manusia pada umumnya. Dan dengan usaha yang sangat keras, Yati berhasil turun 50 kg.
dan siap menghantam apapun yang ada di depannya. Setelah ia mulai berdamai dengan dirinya, Yati kini bertemu dengan ayahnya. Ia banyak mengobrol dengan ayahnya setelah sekian lama tak bertemu. Ayahnya menilai kalau tak hanya badan anaknya saja yang berubah, tapi kepribadian anaknya semua telah berubah. Lalu Yati menanyakan sebuah pertanyaan pada ayahnya. Jika ayah memiliki 2 buah apel, mana yang akan kau berikan pada orang lain? Kalau kau memilih memberikan yang besar, maka aku lebih memilih untuk memberikan semuanya. Karena aku adalah orang yang akan selalu memberikan segalanya untuk orang terdekatku. Tapi sayangnya, mereka tak pernah melakukan yang sama. Jadi untuk kali ini, aku hanya ingin merasa egois sekali saja. Datanglah pada pertandingan tinjuku. Ayah, aku akan mencoba menjadi pemenang sekali saja. Ayahnya pun meminta Yati untuk kembali ke rumah. Dan ketika Yati sedang berada di rumah, seorang laki-laki tiba-tiba datang dan akan menukarkan sebuah hadiah pada undian ditutup botol. Dan ternyata pria itu adalah Yanto, yang kemudian membuat Yanto segera kabur setelah melihat Yati. Setelah sekian lama, kedua insan ini akhirnya bertemu kembali. Hidup Yanto kini benar-benar berubah. Pelatih tinju yang dulu begitu gigih mengejar mimpi, kini harus berakhir menjadi kuli. Yati lalu menawari Yanto untuk menonton pertandingan tinjunya minggu depan. Tapi Yanto terlihat tidak excited dan enggan datang ke pertandingan itu. Ia benci pada orang-orang yang memiliki mimpi. Karena menurutnya, mimpi hanyalah sesuatu yang semu. Sayangnya, obrolan mereka tak berlangsung lama, karena Yanto sudah dipanggil mandornya untuk kembali bekerja. Yeah, this is the place for me. I'm never quit. 世界不断喷发的信号，只会每个声音跟着节奏脉搏，就不怕没人会累死。淡薄的期望和无畏是 all you see， 爱的生活都可以的话，这嘻哈的节拍敲打出你的心。Why not？ 哎，这女的瞅你眼熟，是个女的，你瞅。慢慢很快的要 conquer， 去平息紧握每个机会，别怕下。Fear at the door， all I hear is my heartbeat。Fix me baby。Pertandingan yang ditunggu-tunggu pun akhirnya tiba. Yati kini siap melawan segala ketakutannya dan mengejar mimpi terbesarnya, yaitu menjadi seorang petinju. Ia kembali melihat bayangannya dulu. Yati yang gemuk, Yati yang selalu dicap tak memiliki masa depan, Yati yang selalu diremehkan, dan Yati yang tak berguna untuk siapapun. Kini waktunya baginya untuk membuktikan kalau ia adalah pribadi yang berbeda dibanding dirinya dulu. Pertandingan tinju kelas ringan kali ini akan mempertemukan Yati, si petinju amatir yang tak memiliki pengalaman, melawan Liu, petinju profesional dengan rekor 10 kali menang dan 8 diantaranya adalah menang KO. Dan sang juara nasional 4 kali dalam kelas ringan wanita. Pelatihnya bilang, kalau Yati boleh berhenti kapan saja. Karena ia tahu menang melawan Liu adalah sebuah hal yang mustahil. Tapi hanya satu kalimat yang keluar dari mulut Yati. Aku akan menang. Stop! 1, 6, 7, 8,
Muka Yati harus babak belur, dipukul berkali-kali oleh Liu pada ronde 1 dan 2. Pelatih memintanya untuk berhenti dan segera menyerah. Walau kakinya tak kuat lagi berdiri, ditambah darah terus mengalir di hampir seluruh wajah Yati, tapi lagi dan lagi, Yati dengan percaya diri bilang, "Aku akan menang." Lalu Yati kembali memulai ronde 3-nya dengan kondisi yang sudah sangat mengkhawatirkan. Tapi tekadnya kuat. Niatnya juga besar. Ia hanya ingin menang. Dan ia akhirnya mendapatkan celah untuk dapat menghajar rusuk kanan dari Liu. Dan menghajar wajah sebelah kanan Liu. Semua penonton terkejut melihat permainan dari Yati yang berhasil menjatuhkan Liu. Tapi pukulan mematikan itu justru membuat Yati lengah. Yati kini harus terkapar tak berdaya di hadapan semua orang. Yati kembali mengingat segala rasa sakit yang pernah ia rasakan dalam hidupnya. Aku memanglah bukan orang hebat. Aku hanyalah seorang pemalas yang takut menghadapi dunia yang jahat ini. Aku lelah harus selalu mengalah. Mengalah pada adikku dengan memberikan satu-satunya warisan yang diberikan oleh nenekku. Dan juga lelah harus disakiti oleh pacar dan juga sahabatku. Aku rela menjadi bahan tertawaan dan bahan cacian pada acara itu. Aku juga lelah merasa dianggap spesial oleh pelatihku. Aku harus rela dilecehkan. Aku harus rela dianggap spesial di depannya. Padahal di belakangnya, aku hanya dianggap sampah. Dan tidak hanya itu. Hatiku juga sakit, harus menjadi bahan tertawa dalam program televisi. Hanya demi sepupu jauhku bisa mendapatkan jabatan lebih tinggi. Kusimpan segala rasa sakitku sendiri. Rasa sakit karena dianggap tak bisa menjadi apa-apa. Dianggap tak berguna, selalu menjadi bahan tertawaan. Kusimpan segala rasa sakit itu sendiri. Bahkan ketika aku coba meregang nyawaku sendiri, badanku tak terluka sedikit pun. Karena tak ada rasa sakit yang jauh lebih sakit daripada mengorbankan hidupku sendiri untuk orang lain. Kini aku lelah berkorban demi siapapun lagi di dunia ini. Mungkin aku harus melewati banyak kekalahan dalam hidupku. Tapi kali ini, biarkan aku menang. Biarkan aku menang sekali saja. Setidaknya, aku menang melawan diriku sendiri. Namun, kekalahan itu harus tetap Yati terima. Dengan besar hati ia datang dan memeluk Liu yang dinobatkan sebagai pemenang pada laga itu. Ia juga mendapatkan tatapan bangga dari seluruh keluarganya dan juga Yanto yang katanya tidak mau datang. Nyatanya ia juga tetap datang melihat Yati bertanding. Sebelum Yati pulang, ia mengambil foto selfie dirinya sendiri di kaca ruang ganti dan kemudian berjalan pulang. Dalam perjalanan pulang, ia sudah ditunggu oleh Yanto. Yanto bertanya, apakah terasa sakit menjadi seorang petinju? Dan Yati menjawab, iya. Memang itu sangatlah menyakitkan. Tapi setidaknya aku menang. Dan tidak kalah hanya karena uang. Dan di akhir cerita, Yati memposting foto selfie-nya tadi di sosmed. Dengan caption, aku berhasil menyelesaikan satu pertandingan tinju. Dan aku menang melawan diriku sendiri. Film yang sangat hangat. Betul tidak Mas Gogon? Kata Widodo begitu. Ya, mungkin banyak yang kecewa karena film ini tidak berakhir menjadi sebuah juara. Atau setidaknya menang dalam pertandingan tadi. Tapi ya, itulah kehidupan yang sebenarnya. Hidup tak selalu berisi menang, dan menang. Seni sebuah hidup adalah bagaimana caramu bertahan ketika kamu kalah.
Bagaimana caranya kamu tak menyerah walau kehidupan seakan mendorongmu ke jurang yang paling dalam. Dan bagaimana caranya kamu bangkit dari keterpurukan itu hingga menjadi seorang pemenang dan merasakan kemenangan. Oh ya, for your info juga, diet yang dilakukan ini benar-benar nyata. Jadi itu bukan pemeran pengganti. Yang kalian lihat gemuk di awal, terus akhirnya bisa kurus di akhir, itu satu orang yang sama. Dan dia benar-benar ngelakuin diet itu. Jadi sang pemeran utama sekaligus sutradara film ini, Ling Jia, atau tadi kita sebutnya Yati, itu benar-benar diet. Dan benar-benar berlatih sekeras-kerasnya agar film ini bisa nampak nyata. Ya, walaupun dramatisasi di bagian filmnya agak lumayan ya, 1 bulan 50 kg, mungkin ada sih. Kayaknya Pers berhasil deh di situ. Pers PWK kalau kalian tahu. Tapi tetap aja menurunkan 50 kg dalam waktu beberapa bulan itu butuh usaha yang sangat-sangat keras. Yang bahkan kebanyakan dari kita mungkin udah menyerah ketika nggak melihat progres yang signifikan dari usaha yang udah kita lakukan. Padahal usaha sekecil apapun pasti ada progresnya. Tinggal kamu konsisten atau enggak. Mau itu setiap hari, mau itu 3 kali dalam seminggu, mau itu seminggu sekali. Kalau konsisten dan bisa menghargai proses serta memahami arti progres, perubahan pasti ada. Seriusan, mau itu 3 kali, mau itu seminggu sekali, kalau kalian tahu titiknya kalian di mana, itu kalian pasti ngerti. Jadi ketika kalian mau memulai, kita anggap aja kita mau diet nih. Sama, saya juga lagi lebih ke memulai olahraga lagi sih. Saya cari tahu dulu tujuan saya apa. Saya olahraga buat apa? Kalau saya sendiri itu buat sehat. Itu buat sehat. Saya bukan atlet, saya bukan orang yang pengen punya badan bagus, ya pengen sih, cuma itu perlu usaha dan waktu. Nah, maka dari itu sebelum mikirin usaha dan waktu, saya perlu konsisten. Nggak perlu tiap hari. Nggak perlu latihan yang keras. Ya latihan keras bisa sih. Cuma lebih ke kalian harus konsisten dulu kalau menurut saya. Kalau menurut saya ya, karena yang paling susah dari saya sendiri itu adalah konsisten. Seminggu, misalnya bulan pertama, di awal bulan pertama tiap hari. Di minggu kedua 2 kali seminggu. Di minggu ketiga 3 kali seminggu. Dan bahkan saya nggak tahu saya olahraga buat apa. Yang habis itu 2 bulan nggak ngapa-ngapain lagi. Jadi tentuin tujuan kalian buat apa. Dan nanti ketika kalian bakal ngelihat progres kecil itu pasti berubah, ada kok. Prosesnya itu harus kalian nikmati. Dan kalau saya boleh saran aja sih, kalau kalian punya waktu dan kalian punya sedikit uang, kalian mungkin membaca itu dengan membeli buku Atomic Habit. Buku yang luar biasa bagus buat saya. Saya belum selesai baca, cuma saya mendapat banyak masukan soal, yaitu usaha sekecil apapun itu pasti ada hasilnya. Nggak perlu orang lain lihat, buat kamu aja. Mungkin nggak saat ini, tapi nanti jauh di ujung hari, sumpah itu ada. Dan saya ngerasain itu untungnya dari ada kebiasaan saya mungkin kayak mau dibilang dulu senang olahraga lumayan, dan ada beberapa kebiasaan yang masih saya lakukan yang ternyata itu membantu ketika sekarang saya mau memulai program olahraga saya lagi di situ. Jadi kayak dulu pernah ini ya itu. Jadi ya terbantu banyak lah di situ. Enggak yang benar-benar kosong terus nyoba sakit semua badan habis itu berhenti. Enggak, untungnya ada. Dan saya bersyukur baca itu di buku Atomic Habit. Jadi kalau kalian ada waktu luang, teman kalian punya atau kalian mau beli, silakan beli. Sumpah, itu bukan buku yang muluk-muluk. Buku itu cuma buku yang ngasih tahu apa itu arti dari sebuah usaha kecil yang kalian bisa lakukan secara konsisten. Sumpah, bagus. Dan untuk menutup video ini, saya mau ngasih quotes dari Lek Bagong waktu kami selesai nonton bareng-bareng. Dia bilang begini, dalam hidup yang sebenarnya, menang itu adalah kumpulan dari segala kekalahan yang pernah kita alami. Ketika kalah, kita belajar tentang memperbaiki kesalahan, tentang bagaimana cara merendah, tentang cara menerima sebuah kesalahan. Karena dalam hidup, terkadang kamu menang, dan terkadang kamu harus belajar.
Saya Kogon dan segenap tim Pusreng Epic Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih buat yang sudah memberikan like. Terima kasih buat yang sudah memberikan komen. Terima kasih buat yang sudah mensubscribe. Dan juga terima kasih banyak buat yang sudah memencet tombol thanks atau kalian donate di situ. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah membantu channel ini untuk berkembang ke arah yang lebih baik. Dan saya sudah banyak ngomong di awal. Jadi ingat, kalau kalian lagi punya banyak masalah dan itu berat banget, nggak ada salahnya ambil waktu buat diri kalian sebentar. Ya kan? Yang tenang, nggak ada yang ngajak kalian buru-buru, nggak ada yang nyuruh kalian cepet-cepet. Duduk, tarik napas, buang, tenggak kopinya, ambil koreknya dan sebatin aja dulu.